đã vượt qua hàng loạt cầu thủ áo đỏ để dứt điểm làm tung lưới khung thành của This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today, we die for each other. Hasil Vietnam versus Indonesia 0-2, gol solo Ragnar gandakan skor di Hanoi. Timnas Indonesia menggandakan kedudukan lewat gol solo berkelas Ragnar Oratmangoen pada menit ke-23. Ragnar Oratmangoen menusuk dari sisi kiri penyerangan melewati beberapa pemain bertahan Vietnam sebelum melepas tembakan kaki kiri keras yang melewati kiper Philip Nguyen. Sebelum ini, Merah Putih berhasil memimpin lebih dulu lewat tandukan Jay Itzes saat bertandang ke markas Vietnam pada menit ke-9 laga. Jay Itzes mencatatkan gol pertamanya bagi Garuda lewat sundulan Pakem dari situasi sepak pojok yang diambil oleh Tom berawal dari tendangan sudut Tom Haye mampu diselesaikan Jay Itzes dengan sundulan yang menjadi gol. Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam. Timnas Indonesia bermain menekan sejak menit awal. Sebuah serangan yang dibangun Tom Haye, Hoki Caraka, dan Ragnar Oratmangoen melahirkan sepak pojok pertama untuk Indonesia. Pada menit ke-6 tembakan keras dan terarah dari Hoki Caraka masih dapat dibendung kiper Vietnam Philip Nguyen. Timnas Indonesia dihadapkan pada kondisi harus absennya sejumlah pemain. Meski begitu, tim asuhan Shin Tae-yong tetap mengusung misi untuk meraih hasil positif di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa 26 Maret malam waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong kali ini mengandalkan Hernando Ari sebagai starter di posisi kiper. Tiga pemain belakang dalam formasi 3-4-3 tidak mengalami perubahan. Trio Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner akan tetap jadi andalan. Asnawi yang sudah terbebas dari sanksi mengisi posisi wingback kanan selepas Sandy Walsh absen karena akumulasi kartu kuning. Dua pemain di lini tengah dihuni Marcelino Ferdinand dan Tom Haye. Kemudian di sisi kiri akan dimainkan Nathan Choyaon. Bagi Tom Haye laga ini akan jadi debutnya bersama Timnas Indonesia. Pemain Heerenveen itu akan mengisi pos Ivar Jenner yang dalam kondisi tidak fit. Laga debut juga akan dilakoni oleh pemain naturalisasi anyar lainnya, Ragnar Oratmangoen. Pemain berusia 26 tahun itu memainkan peran sebagai penyerang sayap kiri. Live streaming Vietnam versus Indonesia Leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan melakoni duel melawan Vietnam dalam putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Pertandingan Vietnam versus Indonesia dalam jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 akan bergulir di Stadion Nasional Maidin, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemenangan 1-0 skuad Garuda atas Vietnam pada laga terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, menjadi modal bagus untuk laga di Hanoi. Shin Tae-yong bersama anak asuhnya akan berusaha keras untuk kembali mengalahkan Vietnam. Sebagai informasi, kali terakhir memenangkan laga di kandang Vietnam terjadi 20 tahun lalu pada 11 Desember 2004. Untuk itu, kedatangan Indonesia ke Hanoi membawa misi khusus untuk meraih kemenangan. Saat ini Shin Tae-yong sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi untuk menaklukkan The Golden Stars di kandang mereka sendiri. Saya memiliki kepercayaan penuh pada kemampuan para pemain saya, dan saya juga percaya pada diri saya sendiri, kata Shin Tae-yong. Saya yakin kami akan memberikan penampilan yang bagus, jelasnya. Siaran langsung Vietnam versus Indonesia dapat disaksikan melalui salah satu stasiun televisi. Timnas Indonesia versus Vietnam, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa jadi amunisi baru. Kabar baik datang dari Timnas Indonesia jelang menghadapi Vietnam pada pertandingan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan asuhan Shin Tae-yong mendapat suntikan amunisi baru jelang laga yang berlangsung di Stadion Maidin Selasa, 26 Maret 2024.
PSSI melalui rilisnya menyebut bahwa Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen berpotensi sudah bisa bermain melawan Vietnam. Sebelumnya dua pemain tersebut tak bisa main saat leg pertama karena proses pindah alih federasinya belum tuntas. Tambahan dua penggawa baru tim Garuda itu tentunya jadi angin segar bagi Jay Itzes dan kawan-kawan. Pasalnya, beberapa pemain timnas Indonesia tengah dalam kondisi kurang bugar karena demam sehingga berpeluang tidak bisa diturunkan. Jika bisa dimainkan, Ragnar Oratmangoen dapat mengisi posisi yang ditinggalkan Rafael Struijk yang sedang mengalami demam. Sedangkan, Tom Haye akan mengisi posisi Ivar Jenner yang juga kurang fit. Soal kemungkinan dapat dimainkan, Ragnar Oratmangoen berharap hal itu dapat terwujud di pertandingan nanti. Pemain berposisi penyerang sayap itu mengaku tak sabar debut bersama timnas Indonesia. Saya sangat senang, bangga bisa berada di sini. Saya harap saya bisa mendapatkan debut saya bersama timnas di Vietnam. Insya Allah bisa menjadi kenangan yang indah untuk saya, kata Ragnar, dikutip dari laman PSSI. Pemain Fortuna Sittard itu bersyukur persiapan untuk menghadapi Vietnam berjalan baik. Timnas Indonesia pun sudah menjalani beberapa sesi latihan usai tiba di Hanoi sejak Sabtu, 23 Maret 2024. Persiapannya berjalan baik, saya berusaha tetap bugar dan tidak sakit. Sejauh ini masih melakukan beberapa latihan fisik dan siap untuk menghadapi pertandingan, tutur Ragnar. Sementara itu, terkait kekuatan tim asuhan Philippe Troussier itu, Ragnar menilai mereka tim yang tangguh. Saat bermain di SUGBK, Vietnam dinilai mampu meladeni permainan Indonesia sehingga hanya menang tipis 1-0. Mereka bermain cukup baik saat di Jakarta, tapi saya yakin kita masih bisa bermain bagus, ucapnya. Sesi latihan tertutup yang dilakukan timnas Indonesia jelang tampil menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat media tuan rumah meradang. Pada Selasa, 26 Maret 2024, mendatang, timnas Indonesia akan kembali menjalani babak kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam di Mai Dinh National Stadium, salah satu media Vietnam, Soha. VN, protes dengan latihan tertutup yang dilakukan timnas Indonesia. Menurut laporan media tersebut, timnas Indonesia tiba di Hanoi pada Sabtu 24 Maret 2024 waktu setempat dan segera menuju ke hotel tempat menginap. 3 jam setelah berada di hotel untuk istirahat, Shin Tae-yong kemudian menggiring anak asuhnya untuk mulai berlatih. Tempat berlatih timnas Indonesia ini di lapangan samping Stadion Mai Dinh dan digelar mulai pukul 18.30 waktu setempat. Meski hanya latihan ringan yang digelar untuk memulihkan jet lag para pemain, namun Shin Tae-yong menggelarnya secara tertutup. Keputusan itu menimbulkan protes dari media setempat. Sesi latihan tim Indonesia seluruhnya merupakan sesi tertutup, media hanya dapat bekerja selama waktu yang ditentukan pada sesi latihan resmi tim pada 25 Maret, tulis Soha, VN. Media tersebut juga membandingkan situasi yang didapat timnas Vietnam saat bertandang ke Jakarta. Mereka menilai skuad The Golden Stars mendapat jatah lapangan latihan yang kurang privasi jelang menghadapi timnas Indonesia. Di Indonesia pekan lalu, tim Vietnam punya alasan untuk mengeluh ketika mereka diatur untuk berlatih di lapangan sepak bola yang kurang privasi, lanjut mereka. Siapapun yang berdiri di luar pagar dapat mengamati seluruh sesi latihan yang diatur oleh Philippe Troussier, tutup tulisan tersebut. Sekitar 5-7 pemain timnas Indonesia mengalami demam. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga membantah penyakit itu dipicu oleh penggemar. Jadi mengenai demam itu, isu karena ada mungkin fans dan sebagainya itu tidaklah, kenapa, katanya menambahkan, terbaru Justin Hubner juga flu. Lebih lanjut, Arya menjelaskan PSSI dan Timnas Indonesia memberlakukan Standard Operating Procedure, SOP, ketat untuk para pemain. Misalnya langsung mandi begitu kembali ke hotel setelah berlatih. Arya mengimbau untuk jangan membuat narasi yang tidak benar mengenai penyebab beberapa pemain timnas Indonesia yang sakit. Padahal, penyulutnya adalah cuaca. Karena para pemain itu biasanya setelah lewat masuk ke hotel, ada sop, mereka langsung mandi apalagi habis latihan, ucap Arya. Tidak bahwa mereka karena ada fans mereka jadi demam, jangan dibuat isu seperti itu, tidak benar juga seperti itu. Kalau kita lihat ada perubahan cuaca situasi seperti itu sehingga mereka terkena demam, lanjutnya.
Seperti diketahui, Timnas Indonesia bakal menghadapi Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F di Stadion Maidin, Hanoi, pada Selasa 26 Maret. Kondisi 5 pemain yang demam itu masih belum jelas. Jangan diheboh-hebohkan, tutur Arya. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Sehingga para pemain yang demam itu bisa sembuh dan bermain melawan Vietnam, imbuhnya. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa seharusnya Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen sudah bisa membela Timnas Indonesia di kandang Timnas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menantang Vietnam dalam partai keempat Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Nasional Maidin, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024. Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen telah tuntas dinaturalisasi sejak 19 Maret 2024. Namun, keduanya mesti harus memproses peralihan asosiasi dari Belanda ke Indonesia di FIFA. Semestinya Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen sudah bisa bermain untuk Timnas Indonesia melawan Vietnam pada 26 Maret 2024, ujar Erick Thohir. Ya, mudah-mudahan kami segerakan perpindahan federasi untuk Tom dan Ragnar, ucap pria yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, RI tersebut. Sementara itu, pada Jumat, 23 Maret 2024, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkap keyakinannya bahwa Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen dapat memperkuat Timnas Indonesia di markas Vietnam. Hye dan Oratmangoen sedang proses finalisasi perpindahan federasi, tutur sosok yang juga berstatus sebagai anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI tersebut. Insya Allah bisa selesai sebelum 26 Maret 2024 ketika Timnas Indonesia bertemu Vietnam di Maidin, ungkap Sumarji. Timnas Indonesia hanya diberi waktu istirahat 3 jam, Shin Tae-yong langsung kebut latihan. Shin Tae-yong langsung memimpin latihan Timnas Indonesia pasca tiba di Vietnam. Skuad Garuda meninggalkan tanah air pada Sabtu 23 Maret pagi dalam beberapa kloter. Kloter pertama direncanakan mendarat di Hanoi pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mereka hanya memiliki waktu istirahat singkat sebelum menggelar sesi latihan pemulihan. Shin Tae-yong memang sudah sering menggunakan rencana ini dalam beberapa sesi tandang skuad Garuda. Media asal Vietnam, VTC News, melaporkan bahwa rombongan Timnas Indonesia hanya beristirahat selama 3 jam. Setelah sampai di hotel, semua pemain langsung bergegas menjalani sesi latihan. Shin Tae-yong memimpin langsung sesi latihan perdana ini. Shin Tae-yong dan pemainnya hanya beristirahat sekitar 3 jam sebelum mulai berlatih, tulis laporan VTC News. Masih dalam sumber yang sama, sesi latihan dilaksanakan pada petang di sekitar Stadion Maidin. Semua pemain yang menjalani puasa mendapatkan kesempatan berbuka sebelum berlatih. Selain itu, agenda ini dilakukan agar semua pemain bisa cepat beradaptasi dengan cuaca Hanoi. Diperkirakan suhu di sana cukup sejuk sekitar 20 derajat Celcius. Mereka mengadakan sesi latihan di lapangan samping Stadion Maidin pada pukul 18.30 waktu Vietnam di hari yang sama, lanjut laporan tersebut. Skuad Garuda menjalani sesi latihan ringan begitu tiba di Vietnam. Apalagi, penerbangan Jakarta menuju Hanoi cukup melelahkan dan butuh waktu hingga 4 jam. Meski menggunakan pesawat charter, semua pemain akan mendapatkan program latihan secara bertahap. Nantinya, diharapkan pasukan Shin Tae-yong siap bertempur di Maidin Stadium pada 26 Maret mendatang. Tom Hye mengaku tak sabar menantikan debutnya berseragam Timnas Really difficult. I saw the team work Hal really itu hard, bisa jadi akan but the terwujud result dalam at the end laga was melawan really tuan good, so I'm rumah happy. Vietnam di